Anda kembali bersama kami pemirsa di iNews Pagi. Aksi kejar-kejaran mewarnai razia penyandang masalah kesejahteraan sosial di kawasan Menteng, Jakarta Pusat kemarin. Salah seorang PMKS bahkan menangis histeris sambil memohon agar dilepaskan. Kedatangan petugas Satpol PP ke kawasan Menteng, Jakarta Pusat Jumat siang sontak membuat para penyandang masalah kesejahteraan sosial kabur. Mereka berlarian menghindari petugas. Kendati sejumlah PMKS kabur, namun beberapa di antaranya dapat diamankan petugas. Salah seorang gelandangan bahkan tak mampu menahan tangis sambil memohon agar dilepaskan. Meski begitu, petugas tetap memasukkannya ke mobil dinas sosial. Razia sengaja digelar menyusul semakin maraknya keberadaan penyandang masalah kesejahteraan sosial di kawasan jantung ibu kota. Selain kerap memanfaatkan fasilitas umum sebagai tempat tinggal, keberadaan PMKS juga dinilai rentan terpapar COVID-19. Hari ini karena maraknya di wilayah Menteng manusia kotak amal serta PMKS, maka kami mengajak dinas sosial dengan unsur kecamatan kelurahan untuk bergabung melakukan giat penghalauan dan penertiban mereka di sepanjang wilayah Menteng. Di sisi lain kita juga mencegah dari kekumuhan tempat-tempat mereka tinggal, sehingga dampak awal atau penyebab awal dari penyebaran virus ini dapat kita cegah. Pada razia kali ini petugas berhasil menjaring sedikitnya 3 gelandangan dan pengemis. Mereka selanjutnya dibawa ke kantor dinas sosial untuk menjalani pemeriksaan dan uji usap. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, pelayanan pembuatan kartu tanda penduduk dan kartu keluarga di Desa Sadasari, Majalengka, Jawa Barat dihentikan total menyusul kepala desa setempat yang meninggal dunia karena terpapar COVID-19. Pelayanan pembuatan KTP dan kartu keluarga serta akta kelahiran warga Desa Sadasari, Kabupaten Majalengka ditutup sementara usai Kades meninggal dunia akibat COVID-19. Sebelumnya almarhum Rosidin, Kepala Desa Sadasari, meninggal setelah mendapatkan perawatan dari Rumah Sakit Rujukan Corona di Rumah Sakit Cideres. Pelayanan untuk masyarakat sementara dihentikan dulu sampai mungkin situasi agak ada perkembangan yang memungkinkan. Selain menghentikan aktivitas balai desa, pegawai balai desa beserta warga harus menjalani isolasi mandiri. Dari Majalengka, Jawa Barat, Muhammad Zeni Johadi, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, 2 pegawai dinyatakan positif COVID-19. Kantor Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta tutup sementara sejak Jumat kemarin. Selama ditutup 3 hari ke depan, gedung Kejati DKI akan disemprot cairan disinfektan. Gedung kantor Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta sejak Jumat pagi ditutup sementara usai sejumlah pegawainya dinyatakan positif COVID-19 dari hasil swab. Ada 2 pegawai yang positif COVID-19 dari hasil swab di Rumah Sakit Adiaksa dan Rumah Sakit Swasta di Tangerang. Untuk mencegah penyebaran virus corona ke pegawai lainnya maupun masyarakat luas, Gedung Kejati DKI disemprot cairan disinfektan selama 3 hari ke depan. Selanjutnya, mulai hari ini, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta telah menutup aktivitas selama 3 kali 24 jam. Dan hari ini juga, kita dibantu oleh Dinas Pemadam Kebakaran untuk melakukan disinfektan di seluruh ruangan. Saat ini kedua pegawai diisolasi mandiri. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah sekolah di wilayah zona hijau Sidoarjo sudah mulai pembelajaran tatap muka walau jam belajar belum dimaksimalkan. Sementara di Sumeneb terdapat sekolah yang harus ditutup kembali karena wilayahnya kembali berstatus zona oranye COVID-19. Puluhan siswa sekolah madrasah Ibtidaiyah di Tropodo Waru, Sidoarjo, Jawa Timur semeringah setelah kembali bersekolah usai berbulan-bulan belajar online. Murid-murid ini senang bisa kembali belajar bersama teman-teman dalam pembelajaran tatap muka, walau hanya berlangsung singkat sekitar 1,5 jam. Sekolah tatap muka ini seneng nggak? Seneng. Seneng.
Senang mana? Di sekolah di rumah atau di sekolah? Sekolah. Alasannya kenapa? Soalnya kalau di rumah sepi, gak ada temen. Gitu ya. Tapi kalau di sekolah? Banyak temen. Senang mana? Sekolah di rumah apa di sekolah? Di sekolah. Di sekolah kenapa? Enak. Enaknya? Enggak. Sekolah. Tanpa melalui simulasi atau uji coba, puluhan siswa ini belajar di sekolah karena Kecamatan Waru sudah masuk zona hijau COVID-19. Namun murid dan guru tetap harus mengikuti protokol kesehatan yang ketat untuk mencegah penularan. Sementara hal berbeda terjadi di Sekolah Dasar Negeri Pangarangan 7 yang jadi salah satu sekolah yang ditutup di Sumeneb, Jawa Timur. Tidak ada lagi pembelajaran secara tatap muka yang baru berjalan 2 hari. Sekolah kembali ditutup karena status Sumeneb kembali meningkat menjadi zona oranye. Ada 3 kecamatan di Sumeneb yang kembali dilarang melaksanakan sekolah tatap muka, yaitu Saronggi, Talango, dan Sumeneb Kota. Sudah dijelaskan kepada mereka, seandainya perubahan zona itu ada, misalnya dari kuning ke oranye lagi, segera sekolah-sekolah itu tutup kembali. Jadi saya kira ini udah otomatis lah, secara otomatis mereka walaupun tidak ada surat dari kami, mereka melakukan tutup. Sementara kalau udah oranye. Warga diimbau agar disiplin menerapkan protokol kesehatan setiap saat untuk menekan penularan sampai semua wilayah bebas dari COVID-19. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim memperbolehkan pembelajaran tatap muka di sekolah mulai semester genap tahun ajaran 2020-2021. Pemerintah daerah, Kanwil, dan kantor Kemenak diberi wewenang untuk menentukan pemberian izin tatap muka di sekolah. Pemerintah memperbolehkan pembelajaran tatap muka di sekolah mulai semester genap tahun ajaran 2020-2021. Menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, pemerintah daerah, Kanwil, dan kantor Kemenak diberi wewenang untuk menentukan pemberian izin tatap muka di sekolah. Nadiem menambahkan, semakin lama pembelajaran tatap muka tidak terjadi, kemungkinan dampak negatif yang terjadi pada anak bisa semakin besar, seperti kendala tumbuh kembang hingga ancaman putus sekolah. Hal yang kurang berkenan dalam membawakan. Berarti pemerintah pada hari ini melakukan penyesuaian kebijakan untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah, Kanwil atau kantor Kemenak untuk menentukan pemberian izin pembelajaran tatap muka di sekolah-sekolah di bawah kewenangannya. Pemberian izin ini bisa saja secara serentak ataupun bertahap, tergantung kepada kesiapan masing-masing daerah sesuai dengan diskresi kepala daerahnya, berdasarkan evaluasi kepala daerahnya, mengenai mana yang siap, mana yang tidak, dan tentunya kesiapan sekolah masing-masing dalam menentukan, dalam memenuhi semua checklist untuk melakukan tatap muka dan juga melaksanakan protokol kesehatan yang sangat ketat. Kebijakan ini berlaku mulai semester genap tahun ajaran 2020-2021, jadinya bulan Januari 2020. Sementara itu, pemirsa, beragam cara dilakukan masyarakat untuk menekan tuntutan ekonomi di tengah pandemi COVID-19. Seperti Kelurahan Jatinegara Kaum, Kecamatan Pulau Gadung, Jakarta Timur yang melakukan budidaya lele dalam ember agar tidak memakan tempat yang luas. Warga Kelurahan Jatinegara Kaum, Pulau Gadung, Jakarta Timur punya cara untuk menghindari himpitan ekonomi di tengah pandemi COVID-19. Mereka melakukan budidaya ikan lele di dalam ember. Mereka memperoleh bantuan bibit ikan lele dari Relawan Indonesia Bersatu. Selain budidaya ikan, warga Jatinegara Kaum juga memiliki bank sampah dan tanaman hidroponik untuk dijual hasilnya. Jadi budidaya ikan dalam ember itu medianya adalah ember dengan fasilitas yang memang sederhana ya kelihatannya. Satu ember itu bisa 100 ekor. Mudah-mudahan ini bermanfaat, menaikkan nilai jual dan menekan kos pengiriman, meningkatkan juga pendapatan dan penghasilan dari bank sampah. Hasil budidaya ikan lele dalam ember bisa mencapai 100 ekor ikan dalam satu ember. Setelah ikan cukup besar,
Nantinya ikan akan disortir dan dipindahkan ke ember yang disesuaikan ukuran ikan. Hasil budidaya ikan lele dan sayuran hidroponik selain dikonsumsi pribadi juga dipasarkan. Dari Jakarta, Rio Mani, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, ada kabar gembira bagi warga terdampak COVID-19 dan penerima bantuan sosial tunai atau Bansos Tunai. Program Jaring Pengaman Sosial Bansos Tunai dari Kementerian Sosial akan diperpanjang hingga Juni 2021. Saya ingatkan agar juga berkoordinasi dengan kepala daerahnya dan jajarannya, karena seringkali Pak Bupati mereka hanya ribut-ribut di media sosial, ya, mengeluh tapi tidak melakukan apa-apa begitu, ya, sehingga saya kira itu tidak perlu kita lakukan. Ya datanglah, ya, ke kantor-kantor desa atau kantor kecamatan dan sampaikan saja bahwa saya terdampak COVID, mohon saya didaftarkan, dan nanti pasti jajaran pemerintah daerah akan membantu. Begitu ya, Bupati ya. Ya, pemirsa, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan terus mensosialisasikan keselamatan bagi para pesepeda di tengah pandemi COVID-19. Dan oleh karena itu, Direktorat Sarana Transportasi Jalan lakukan bagi-bagi kelengkapan untuk para pesepeda. Dalam Peraturan Kementerian Perhubungan Nomor 59 Tahun 2020 tentang keselamatan bersepeda, seluruh pengguna sepeda wajib memenuhi standar seperti helm dan lampu rotator. Untuk memastikan keselamatan pesepeda, Direktorat Sarana Transportasi Jalan lakukan bagi-bagi kelengkapan untuk para pesepeda. Kegiatan tersebut berlangsung di 2 tempat, yakni di Taman Menteng Jakarta Pusat dan pelataran Masjid Cutmutia. Karena kami ada kegiatan membagi helm, terus membagi lampu sepeda, juga masker dan hand sanitizer kepada Starling. Starling itu apa? Tukang kopi keliling itu. Terus sama yang bersepeda, yang lewat situ yang belum menggunakan helm. Pedagang bersepeda dan pengguna sepeda yang tidak menggunakan atribut wajib bersepeda diberikan secara cuma-cuma untuk menjaga keselamatan selama berkendara. Berguna banget, helm untuk kepala, ini buat tangan, ini buat lampu kalau jalan malam. Jalur sepeda cukup rame ya sekarang ini semenjak corona. Berguna dong, helm buat pelindung kepala, itu buat cahaya biar ada penerangan. Kayaknya sih zaman sekarang terlalu banyak ya Mas, ngeri juga sih, pengennya sih ada jalur-jalur khusus gitu. Terkadang apalagi Sabtu Minggu itu terlalu ini loh Mas, apalagi kita pekerja ya. Kayaknya ngeri sih gitu Mas. Pengennya ada yang khusus buat jalur dia aja. Dengan adanya kegiatan ini, Kementerian Perhubungan berharap setiap pengguna sepeda agar tetap menggunakan atribut wajib para pesepeda agar keselamatan tetap terjaga. Dari Jakarta, Chandra Purnama, Alfian, iNews melaporkan. Pemirsa, tim pemenangan Ahyar dan Salman memprotes foto pasangan calon nomor urut 1 pada surat suara Pilkada Medan. Informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami.